Demi Allah, saya tidak akan mundur setapak pun. Saya yakin rakyat bersama saya. Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara belum menerima laporan secara resmi kasus penjarahan anggota DPR RI nonaktif Ahmad Syahroni. Sampai saat ini pun pihak korban belum ada membuat laporan polisi, ucap Kasih Humas Polres Metro Jakarta Utara Ibda Mariati Jonggi saat dikonfirmasi Selasa 2 bulan 9 2025. Meski belum ada laporan, kata Jonggi, kasus tersebut tetap akan diseliduki oleh polisi. Di sisi lain, Jonggi juga menyebut beberapa dari sejumlah barang berharga yang dijarah dari rumah Syahroni sudah dikembalikan. Ada jam tangan yang sempat dijarah, itu sudah dikembalikan ke stafnya, ujar Jonggi. Jonggi menegaskan penyelidikan dari kasus penjarahan ini akan terus dilakukan polisi. Para pelaku yang memang diduga terlibat kasus penjarahan di rumah Syahroni akan ditindak tegas. Diberitakan sebelumnya, rumah Ahmad Syahroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dijarah beramai-ramai oleh massa. Sabtu 30/8/2025 sore, penjarahan tersebut terjadi imbas banyaknya masyarakat yang geram mendengar pernyataan Syahroni ketika mengomentari soal desakan membubarkan DPR. Desakan pembubaran DPR itu muncul usai ramainya berita kenaikan gaji para anggota dewan yang mencapai ratusan juta rupiah. Bagi Syahroni, orang yang ingin membubarkan DPR memiliki mental tolol. Pernyataan tersebut pun menuai banyak kecaman. Sebab itu banyak masyarakat yang marah dan menggeruduk serta menjarah rumah Syahroni. Imbasnya, hampir semua barang berharga milik Syahroni seperti tas mewah, jam tangan, uang, dan lainnya hilang dicuri. Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Nasdem memutuskan untuk menonaktifkan Ahmad Syahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI dari fraksi Nasdem setelah mencermati dinamika yang terjadi saat ini. Surat keputusan penonaktifan Ahmad Syahroni dan Nafa Urbach itu ditekam Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim. Dengan keputusan itu, Syahroni dan Nafa Urbach sudah tak lagi menjadi anggota DPR RI terhitung mulai Senin 1 September 2025. Bahwa sesungguhnya aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai Nasdem, kata Hermawi di Jakarta Minggu. Atas berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, dia menegaskan bahwa Partai Nasdem berbelasungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya. Dia juga mengatakan bahwa pernyataan para wakil rakyat yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem. Perjuangan Partai Nasdem sesungguhnya merupakan kristalisasi dan semangat kerakyatan yang senantiasa bertumpu pada tujuan nasional bangsa Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jam tangan mewah merek Richard Mille milik politisi Nasdem Ahmad Syahroni yang sempat hilang saat kediamannya dijarah massa, akhirnya ditemukan. Tak sungka, barang bernilai miliaran rupiah itu dikembalikan oleh seorang bocah berusia 14 tahun. Ketua RW 006 Kebon Bawang Sugeng Rianto mengungkapkan bagaimana jam itu akhirnya bisa dikembalikan. Ya kebetulan namanya MI, masih kecil, masih 14 tahun. Ya dia karena terpengaruh yang lain, ini dia ikut-ikutan ambil apa saja. Tahu-tahu dia dapat jam, akhirnya dia bawa pulang kasih ke mamanya. Sang ibu terkejut bukan main. Barang yang menempel di tangan anaknya merupakan barang mahal. Kamu habis ngapain? Enggak, saya dapat jam. Akhirnya jam dipedang mamanya. Cerita itu cepat sampai ke telinga Ketua RW 006 Sugeng Rianto. Ia bersama perangkat RT setempat segera mendatangi keluarga itu. Mereka tak ingin kasus jam tangan bernilai miliaran rupiah itu berlarut-larut. Kami datangi rumahnya. Kami imbau untuk segera dikembalikan barang-barang yang diambil, ujar dia. Dari pihak keluarganya juga sudah menyatakan, oh ini jam mahal kayaknya deh. Ah, kami mah untuk apa jam ini? Saya kembalikan saja, sambung Sugeng. Pihak RW bersama RT lalu memfasilitasi pengembalian barang tersebut melalui kelurahan. Dari pihak kelurahan menyampaikan bahwa, ia tolong untuk barang-barang yang sudah diambil ketika ada penjarahan untuk dikembalikan saja. Terus kami kontak Pak Imamuddin. Akhirnya Pak Imamuddin datang ke lokasi, terjadilah pengembalian jam Ahmad Syahroni kepada Pak Imamuddin, ucap dia. Kejadian itu membuat Sugeng segera mengeluarkan imbauan lewat RT-RT agar semua barang hasil penjarahan segera dikembalikan. Apabila ada warga yang ketika terjadi penjarahan ikut ambil, baik itu barang yang nilai tinggi atau apapun, segera dikumpulkan ke pihak kantor RW 006. Sejak insiden itu, pihak RW 006 membentuk posko pengembalian barang jarahan. Sejumlah barang yang sempat raib dari rumah Syahroni kini kembali, sebagian diantar langsung warga.